Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan sehingga tidak ada oposisi. Lebih jauh, Bamsud mengatakan sistem demokrasi kita tidak mengenal adanya oposisi melainkan adanya musyawarah untuk mufakat. Ngomong ini dan itu. Ini dan itu. Mau tahu aja. Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan. Menurut Bambang Susatyo, sistem demokrasi Pancasila di Indonesia tak mengenal adanya oposisi, melainkan musyawarah. Ke tanggal 22 nanti pengumuman MK adalah isu rekonsiliasi. Tadi kita sudah lihat ada Pak Asad datang ke sini. Pak Asad juga tadi sore datang bertemu dengan Rosan. Pertemuan antara tim pemenangan Pilpres Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud ini adalah suatu hal yang baik. Karena sesungguhnya dua ini kan sahabat. Nah, sehingga diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu kemarin karena kompetisi bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua partai politik yang ada di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Iya, konsekuensinya pasti harus merangkul mereka dalam pemerintahan. Membangun bangsa secara bersama-sama. Pernyataan ini diutarakan Bamsud setelah Gerindra memberikan sinyal untuk mendekatkan diri ke partai pimpinan Megawati, PDI Perjuangan, melalui rencana pertemuan Prabowo-Megawati yang infonya berhembus kencang saat ini. Rekonsiliasi ya, saya pikir antara PDIP dengan Gerindra tidak pernah ada perbedaan sehingga diharuskan rekonsiliasi. Kami selama ini komunikasi baik lintas partai maupun di parlemen antara PDIP dan Gerindra. Ya ini kan kita komunikasi kan jalan terus. Jadi ini kan MK juga tinggal beberapa hari lagi. Ya kita belum tahu apakah sesudah MK atau sebelum MK, nanti tergantung hasil komunikasi. Lebih lanjut dalam halal bihalal di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada 11 April lalu, Bamsud menegaskan bahwa berbeda pandangan politik adalah hal yang wajar. Pilpres tak boleh menciptakan perpecahan, sebab tak ada lawan ataupun musuh abadi dalam kancah politik. No hard feeling. Lantas, apakah mungkin PDI Perjuangan merapatkan barisannya untuk mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024? Ataukah oposisi merupakan harga mati yang tak mungkin ditawar lagi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul semua partai politik ke dalam koalisi pemerintahan. Menurut Bambang Susatyo, Indonesia tidak memerlukan oposisi karena dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Pernyataan ini muncul setelah Gerindra mulai merapatkan ikatan politiknya dengan PDIP lewat rencana pertemuan Prabowo Mega atau Prabowo Puan Maharani. Lantas, akankah Prabowo membuat perimbangan kekuatan politik antara Golkar dan PDIP di koalisi pemerintahannya? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Golkar, yaitu ada Bang Erwin Aksa, dan juga ada pakar politik dari CSIS, yaitu ada Mas Arya Fernandes. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, apa kabar? Ya. Baik, selamat. Baik. Sama-sama Bang. Nah, pertama saya ingin ke Bang Erwin Aksa dulu. Bang Erwin, apakah memang melihat ada tendensinya bahwa Prabowo Subianto ini akan membuat sebuah perimbangan politik? Kalau ada di sayap kanan mungkin bersama dengan Golkar, tapi di sayap kiri juga ada tendensi ingin menjalin relasi dengan PDIP supaya balance. Jadi tidak menempatkan sebuah persahabatan dalam tanda kutip
hanya dalam satu tempat saja? Ya, jadi saya kira yang pertama kita tahu bahwa Pak Prabowo ingin tentunya merangkul sebanyak mungkin partai untuk bisa bergabung dalam koalisi untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik, dan tentunya juga koordinasi di legislatif juga baik ya, karena fungsi DPR adalah melakukan check and balance, itu penting juga dilakukan, sehingga pemerintah dan DPR harus berjalan bersama-sama untuk menjalankan roda pembangunan Indonesia. Jadi saya kira langkah-langkah yang akan ditempuh secara politik dan strategis akan dilakukan oleh Presiden terpilih, tentunya akan dibicarakan dengan Koalisi Indonesia Maju yang nantinya akan tentunya diambil keputusannya secara kolegial ya. Tetapi menurut saya fungsi DPR sebagai pengawas itu sangat diperlukan dalam hal ini juga. Jadi saya kira bukan berarti oposisi, tetapi sebagai pengawas itu penting sekali bahwa DPR ke depan, 5 tahun ke depan itu berfungsi dalam hal pengawasan dan membuat undang-undang yang baik untuk masyarakat. Baik, Bang Erwin, jadi Golkar ini mendukung PDIP bergabung di dalam koalisi, ada syarat nggak Bang yang diajukan oleh Golkar sendiri atau oleh Gerindra? Saya kira belum ada pembicaraan seperti itu ya. Belum pernah kita melihat juga pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tetapi sebagai pemenang pemilu, PDIP tentunya punya peranan penting ya di dalam mengambil keputusan strategis di parlemen nantinya. Jadi untuk memperlancar program-program pemerintah tentunya butuh musyawarah dalam hal ini. Jadi saya kira pembicaraan itu perlu dilakukan ya, baik nanti Pak Prabowo dan bersama juga koalisi ya, bertemu dengan Ibu Mega nantinya pada saat yang tepat. Dan kita berharap bahwa pembangunan Indonesia ke depan ya tentunya berjalan bersama-sama. Pemerintah tentunya perlu diawasi juga oleh DPR. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya sebagai seorang pengamat melihat bahwa Prabowo Subianto tampaknya berusaha membuka semua peluang untuk bersatu berkoalisi nanti. Ini apakah kecenderungannya tidak ingin menggantungkan kekuatan politik hanya kepada satu pihak saja, atau mungkin ada aspek lain yang Mas lihat? Baik, selamat sore Bang Erwin, teman-teman studio. Jadi saya kira Pak Prabowo meskipun memenangi pemilu dengan suara 58%, itu saat ini sebenarnya menghadapi kondisi yang belum begitu menguntungkan ya. Kenapa? Pertama, gabungan suara 4 partai di 02 itu hanya 48,3% estimasinya kursi DPR-nya. Nah, artinya ada sekitar 50%-an lebih, sekitar 52% yang partai bukan pendukung Pak Prabowo. Ya. Kondisi yang kedua yang belum menguntungkan juga adalah meskipun beliau mendapatkan 58%, tetapi dari sisi perolehan suara partai, itu Gerindra hanya finish di urutan ketiga, di 86 kursi, berbeda dengan Partai Golkar yang mendapatkan sekitar 102 kursi. Nah, dua kondisi tersebut itu membuat akhirnya Pak Prabowo mencoba mencari atau membuka opsi yang banyak, ya. Baik opsi berkoalisi, membangun pembicaraan koalisi dengan PD Perjuangan yang akan dibicarakan, ataupun membuka pembicaraan koalisi dengan Partai Nasdem dan PKB. Ya. Dan situasinya sampai saat sekarang kan belum ada yang betul-betul pasti, karena ketiga partai ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena kalau kita lihat dengan kenapa itu ada penting untuk membicarakan itu? Karena kalau kita lihat koalisi-koalisi yang dibangun pasca reformasi, terutama setelah pemilihan presiden tahun 2004, itu ada kecenderungan presiden terpilih itu perlu untuk meningkatkan dukungan koalisi partai di DPR
supaya dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang itu lebih mudah. Makanya misalnya kalau kita lihat di periode pertama Pak SBY setelah memenangi pertarungan 2 putaran di tahun 2004 ya. Kemudian setelah Partai Golkar berhasil masuk, itu total kekuatan Pak SBY ketika itu sekitar 70% kursi di DPR. Nah, sementara Pak Jokowi di periode kedua bahkan hingga mencapai dukungan koalisi hampir sempurna ya. Hanya sekarang menyisakan PKS yang tidak berada di kabinet. Jadi hampir sekitar 95% itu semua partai bergabung di pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Nah, situasi Pak Prabowo tentu sekarang rumit ya. Bukan rumit ya, agak menarik gitu ya. Karena apakah akan mengambil PD Perjuangan? Kalau PD Perjuangan berhasil masuk, itu persentase kursinya mencapai 67%, atau apakah akan mengambil Nasdem dan PKB ya. Nah, dua situasi itu yang membuat sekarang kalau kita lihat kenapa kemudian pembicaraan terkait koalisi dan siapa yang akan bergabung itu kemudian meningkat ya, karena ada kebutuhan dari sisi Pak Prabowo untuk mengamankan atau mendapatkan dukungan di atas 50% kursi di DPR. Karena saat ini gabungannya hanya 48%. Dan dengan posisi Gerindra bukan sebagai partai pemenang pemilu, tentu tidak mudah juga bagi Pak Prabowo maupun Partai Gerindra untuk menjadi kingmaker di koalisi. Karena Gerindra hanya dapat 86 kursi. Berbeda misalnya dengan Partai Golkar yang mendapatkan 102 kursi. Itu dulu sementara. Baik, Bang Erwin, jika Anda melihat tadi kan dikatakan kekuatan saat ini dari koalisi Gerindra dan Golkar dan di 4 partai ini kan sekitar 48, sekian persen. Koalisi mana atau partai mana yang kira-kira paling berpeluang besar untuk diajak bergabung dan menguntungkan koalisi yang saat ini ada? Saya kira itu menjadi keputusan pimpinan nantinya. Yang jelas pasti tentunya kita berharap platformnya sama, ya. Tentunya platformnya sama, melanjutkan dan juga memperbaiki. Dan yang paling penting juga dalam hal koalisi ini juga kita berbicara tentang bagaimana masa depan bangsa ya dengan baik. Jangan sekedar tawar-menawar kursi kabinet dan tentunya posisi strategis di parlemen, demikian. Jadi saya kira pembicaraannya harus berada di tingkat tinggi ya dalam hal ini. Kita berharap bahwa koalisi yang bisa masuk tentunya bisa menjadi penyeimbang dalam hal ya, sosiologi, ya, terus kemudian juga demografi dan tentunya secara aspek religius juga ya. Nah, itu penting juga. Jadi saya kira hal-hal tersebut harus dipikirkan. Perwakilan daripada tentunya religius yang moderat ya seperti NU yang sekarang ini banyak di PKB itu juga sangat menjadi pertimbangan ya bagi parlemen ke depan dan juga pemerintahan ke depan ya, tentunya itu hal yang sangat penting. Dan tentunya kita berharap bahwa siapapun yang ingin bergabung tentunya kita berbicara keberlanjutan dari apa yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi dan menyempurnakan apa yang belum sempurna. Ya, itu yang perlu kita samakan dulu. Ya, Bang Erwin Aksa, sebagai seorang politisi melihat ada rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani, Prabowo Subianto juga dengan rencana pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Akan kemana arahnya? Apakah kira-kira memang nanti akan terbuatlah sebuah koalisi yang cukup gemuk dan cukup kuat? Nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita akan melanjutkan kembali dialog kita. Bang Erwin, ini kalau kita lihat kan saat ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP ini kurang harmonis, Bang. Nah, terus ketika Prabowo punya semangat untuk menyatukan PDIP dalam koalisi, nantinya gimana hubungan Pak Jokowi sendiri dengan Pak Prabowo ketika PDIP benar-benar bergabung menjadi sebuah koalisi?
Ya, memang ini menjadi catatan juga ya, karena tentunya Pak Jokowi sekarang ini posisi di PDIP ini kan banyak pertanyaan dari teman-teman PDIP, apakah beliau ini seperti apa dengan partai PDIP. Nah, jadi tentunya hal ini pada saat beberapa bulan ke depan ini pastinya Pak Jokowi perlu juga menjembatani hubungan koalisi Indonesia Maju ini dengan PDIP. Saya kira ini yang menjadi catatan yang perlu kita lihat ke depan ini, peran Pak Jokowi dalam hal untuk bagaimana juga merangkul ya partai-partai lain, terutama PDIP. Dalam hal ini karena beliau ini adalah kader PDIP yang tentunya juga mendapatkan banyak juga tentunya kritikan dari PDIP sendiri. Jadi penting sekali dalam hal membangun koalisi ini dengan peran Pak Jokowi yang masih sampai 20 Oktober yang akan datang. Oke. Bang Erwin, lantas harapannya sendiri dari katakanlah politisi ataupun juga partai pendukung Prabowo Subianto untuk maju ke Pilpres kemarin, keinginannya bagaimana sih kepada Pak Jokowi? Pak Jokowi berupaya untuk mencoba katakanlah rekonsiliasi dengan Ibu Megawati. Kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya kan adalah seperti apa nanti hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Seperti apa nanti hubungan antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri? Kemudian ini juga dampaknya akan seperti apa pula nanti peran dari Gibran Rakabuming Raka ketika sudah menjalankan pemerintahan bersama dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman kita di masa lalu bahwa yang memiliki atau yang menguasai partai tentunya akan terus eksis ya. Tentunya PDIP dengan Ibu Mega terus eksis, Pak Prabowo dengan Gerindra terus eksis, dan Pak Erlangga dan Golkar tentunya akan eksis juga. Jadi saya kira ke depan partai politik tentunya akan menjadi ketua partai politik ini punya peranan strategis dalam hal ini. Dalam hal ini tentunya dalam membangun hubungan, dalam hal membangun koalisi, pembicaraan strategis, itu penting sekali partai politik tersebut. Sehingga makanya ketua-ketua partai itu memiliki peranan strategis dalam mengambil keputusan. Sehingga saya kira setelah 20 Oktober, ya tentunya kita bisa lihat kalau Pak Jokowi tentunya tidak dalam sebuah partai politis yang punya peranan jangka panjang, tentunya akan berbeda dengan posisi beliau sekarang ini yang masih menjabat sebagai presiden. Baik, Mas Arya, jika kita ini dengan pertanyaan yang sama ini masih berandai-andai juga. Nanti kalau udah terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Mega atau Prabowo dengan Puan, Anda melihat posisinya Pak Jokowi ini seperti apa? Karena kita lihat kan hubungan hari ini antara Jokowi dengan PDIP ini kurang harmonis. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Mas Arya? Ya, bagaimanapun kita harus lihat juga, saya sepakat dengan Pak Erwin bahwa pimpinan partai dalam hal ini Ibu Mega tentu akan punya peran yang sangat-sangat strategis dalam menentukan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo atau tidak. Ya. Tentu kalkulasi politik Bu Mega, saya kira dalam sejarah panjang beliau sebagai pimpinan partai dan aktivis politik, tentu tidak hanya kalkulasi untung rugi, tidak hanya kalkulasi juga soal berapa kursi yang didapatkan oleh PDI Perjuangan, tapi tentu hitungannya lebih dari itu. Itu bagaimana misalnya membangun demokrasi kita yang lebih kuat ya. Dan salah satu indikator demokrasi yang berkualitas itu tentu adalah terbangunnya satu kelompok oposisi atau kelompok kontrol di parlemen yang juga kuat ya. Kalau semua partai bergabung di pemerintahan, itu tentu juga tidak baik ya, karena itu menunjukkan level demokrasi kita Mas Arya,
rendah gitu ya. Oke, Mas Arya, maaf saya potong Mas Arya. Ini kan tadi kita juga coba mendiskusikan hal ini dari statement disampaikan oleh Bambang Susatyo yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi karena dalam sistem demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi. Artinya ini mematahkan statement yang disampaikan oleh Bambang Susatyo sebagai pihak dari Golkar atau bagaimana Mas Arya Fernandes? Karena tadi Mas Arya mengatakan bahwa oposisi itu diperlukan sekali sebagai check and balance dalam proses demokrasi. Ya, dalam kosakata politik kita memang tidak ada oposisi ya. Tetapi dalam praktek politik kita itu oposisi sudah ada sejak Orde Baru, gitu ya. Dan PDIP ketika Orde Baru menjadi kelompok oposisi, kelompok-kelompok oposisi non parlemen juga sudah ada. Dan ketika kita memilih demokrasi, tentu kita juga memilih adanya satu kekuatan kontrol yang juga kuat ya. Makanya dalam banyak studi-studi soal demokrasi itu menunjukkan bahwa salah satu indikator satu negara itu demokratis atau enggak selain pemilunya yang fair, yang adil dan kompetitif itu adalah apakah punya kelompok oposisi yang terlembaga atau tidak. Nah, kalau kita tidak punya kelompok oposisi yang terlembaga tentu derajat demokrasi kita menjadi rendah. Baik. Dan sekiranya ke depan kita perlu dorong juga agar partai-partai ini tidak semuanya berada di kabinet juga. Harus ada satu kekuatan politik yang menjadi kontrol. Dan itu penting untuk memastikan kualitas pembuatan kita yang baik juga. Baik, terima kasih Mas Arya dari CSIS dan ada Bang Erwin juga, Wakil Ketua Umum Golkar telah bergabung bersama kami dalam dialog di Kabar Petang. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, rangkaian kereta komuter lain jurusan Kampung Bandan Cikarang anjlok di perlintasan WTC Mangga 2 Jakarta Pusat. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.